diusut tuntas. Karena sudah diterencanakan. Jelang Pilpres 2024, sejumlah aparatur sipil negara dan Satpol PP kedapatan mendukung salah satu paslon. Di Garut, Jawa Barat, relawan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim pemenangan cabang Ganjar Mahfud melaporkan belasan oknum anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat yang diduga melakukan deklarasi dukungan terhadap calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu. Mereka bersama Aliansi Umat Islam Garut melaporkan objek pidana pemilu karena fasilitas yang digunakan saat 13 oknum Satpol PP deklarasi dukungan kepada Gibran merupakan fasilitas pemerintahan. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah aparatur sipil negara berfoto dengan memampangkan jersey bernomor punggung 02. PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menyatakan tindakan yang dilakukan ASN saat berfoto tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan memastikan ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Sementara Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan ada tidaknya unsur pelanggaran. Sementara itu di media sosial beredar video ASN Boyolali yang mengaku diarahkan untuk mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam video yang diunggah sebuah akun TikTok terekam percakapan ASN yang tengah makan bakso di sebuah warung. Seorang perempuan berseragam ASN Boyolali menyebut adanya instruksi dari Bupati untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Adanya arahan untuk memenangkan paslon tertentu dalam pemilu mendatang mengindikasikan adanya dugaan kecurangan, apalagi yang menyatakan dukungan adalah aparatur negara. Pasalnya, ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepada kepentingan siapapun dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lantas, adakah tindakan tegas yang akan diberikan pada ASN yang memihak pada paslon tertentu dalam pemilu? Seperti apa pemerintah menjaga netralitas aparaturnya? Tim TV One mengabarkan. Iya, ini barengan sampai Anda Maria ya. Soal netralitas pemilu atau ASN di pemilu nanti kita akan langsung bahas. Sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami di studio dan juga via online. Ada Kang Iip Ilham Firman, asisten KSN bidang pengawasan kode etik dan netralitas ASN. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria, Mbak Vita. Kang Iip ini juga sudah bergabung bersama kami. Ada pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Halo Mbak Titi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Kang Iip. Selamat pagi Mbak Titi. Kita langsung ke Kang Iip, Maria. Nah itu dia Kang Iip, melihat tadi beberapa video yang sempat viral, termasuk juga video dari Satpol PP di wilayah Garut dan juga Pemkot Bekasi tadi yang menunjukkan jersey bola bertuliskan paslon 02. Nah ini sudah diterima belum laporan atau temuan dari pihak ASN? Jadi gini Mbak Maria ya, bahwa apabila ada kasus-kasus pelanggaran, dugaan pelanggaran netralitas di daerah, maka yang akan melakukan penyelidikan lebih dulu adalah Bawaslu daerah. Gitu. Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah nanti dari Bawaslu daerah akan menyampaikan hasil kajiannya kepada KSN. Lalu dari sana baru nanti kami akan melakukan klarifikasi kepada para ASN yang diduga terlibat dalam pelanggaran netralitas. Setelah itu baru kita melakukan rekomendasi terhadap keputusan ada tidaknya pelanggaran netralitas di sana. Bawaslu daerah sudah komunikasi dengan KSN belum? Sampai sejauh ini belum. Teman-teman ini. Sampai sejauh ini belum. Kemungkinan mereka masih dalam tahap pengumpulan data dan pemeriksaan kepada para terlapornya. Artinya kalau dari pihak KASN sendiri memang harus menunggu laporan atau hasil dari Bawaslu atau bisa berdasarkan temuan sendiri untuk kemudian diproses? Ya kalau berdasarkan pada kewenangan yang kami miliki maupun juga perjanjian kerjasama dengan Bawaslu, ya kami bisa melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif sendiri dan juga bisa menunggu dari Bawaslu. Nah kami biasa melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri apabila di daerah itu publik langsung melaporkan ke KSN dan tidak ada laporan dari Bawaslu ya. Ya jadi kita lakukan pemeriksaan sendiri langsung atau kita temukan di media, kita koordinasikan Bawaslu, kita minta Bawaslu.
Yang ini kan sudah ditangani oleh Bawaslu daerah. Oh, jadi kita tunggu, ya. Oke, sifatnya Ya. menunggu itu tadi ya, Iya. laporan langsung dari Bawaslu daerah. Nanti kita akan coba dalami hal itu. Ini menarik. Saya mau ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau tadi ada beberapa kasus ya di daerah, misalnya di Garut, kemudian di Bekasi, Jawa Barat juga. Ini memang masih dalam proses pemeriksaan. Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu ini ya, atau netralitas dari ASN ini. Tapi kalau Mbak Titi melihat dari berbagai macam fenomena yang terjadi di lapangan saat ini seperti apa, Mbak Titi? Ya, situasi di tengah keterbukaan pemilu kita ya, saya kira cukup nekat kalau ada ASN atau pegawai pemerintahan yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara itu melakukan tindakan-tindakan yang mengarah atau kemudian memperlihatkan dukungan pada peserta pemilu tertentu. Apalagi ini kan sekarang kita eranya teknologi informasi, media sosial. Misalnya saja yang di Garut ya. Yang di Garut itu sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu memang didesain, direncanakan, dan memang dipersiapkan dengan matang untuk memperlihatkan dukungan. Jadi saya kira Bawaslu harus mampu mengungkap perkara atau kasus yang di Garut itu sampai secara menyeluruh. Apakah betul itu hanya berupa misal aspirasi politik dari mereka yang status kepegawaiannya tidak jelas, tetapi kemudian menjalankan peran-peran pemerintahan daerah, karena Banpol Pamong Praja itu setahu saya ya, mereka menjadi bagian yang mendapatkan amanat untuk menegakkan peraturan daerah. Nah, segala sesuatu yang mendapatkan tugas atau kemudian kewenangan untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan itu adalah bagian dari aparatur sipil negara. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Koreksi saya Pak Ib kalau saya salah. Nah, di Undang-Undang Pemilu sendiri itu sangat tegas bahkan Bawaslu selain harus melakukan pengawasan dan penindakan, secara spesifik salah satu tugas Bawaslu itu di pasal 93 itu adalah melakukan pengawasan netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri. Jadi ada 3 netralitas yang sangat ditekankan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Pertama aparatur sipil negara, yang kedua TNI, yang ketiga Polri, begitu. Karena kalau itu sampai tidak netral, maka kita jangan pernah berharap kompetisi pemilu kita itu luber, jurdil, dan demokratis. Nah, lalu juga yang soal di Bekasi, saya kira walaupun itu sudah dibantah oleh Pak penjabat sebagai ketidaksengajaannya terlalu vulgar. Di tengah banyak sekali arahan, apalagi KSN kan slogannya ASN pilih netral begitu ya. Itu foto saja gerakan-gerakan apa sih gitu ya, foto itu kan bahkan kita sudah familiar dengan beberapa simbol yang mengarah kepada misalnya gaya-gaya K-pop dan lain sebagainya. Itu saja ASN harus menjaga diri, tidak boleh simbol ini, angka ini, gerakan ini. Kok bisa begitu ya, ini berbarengan mempertontonkan. Saya yakin tidak mungkin tidak tahu bahwa ada sensitivitas pada angka-angka atau nomor-nomor tertentu begitu ya. Nah, ini yang saya kira Bawaslu tidak perlu menunggu laporan, tetapi justru sikap responsif Bawaslu ini yang akan memberikan keyakinan pada publik bahwa fungsi pengawasan yang diberikan Undang-Undang Pemilu untuk mengawasi, mengawal netralitas aparatur sipil negara, TNI Polri, mereka kerjakan dengan serius. Bahkan tidak perlu membiarkan sesuatu menjadi kontroversi, mereka sudah mengambil langkah-langkah terukur, terbuka, dan akuntabel yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan saluran yang benar. Dan saya kira semua pihak harus menghormati kerja-kerja Bawaslu, tidak perlu menolak, karena itu justru menjadi instrumen untuk membuktikan dan mendudukkan segala sesuatunya secara terang benderang. Oke, nanti kita ingin mendalami pernyataan dari Mbak Titi yang menyampaikan bahwa ini ada desain. Desain ini maksudnya memang untuk mempromosikan calon tertentu atau untuk menjatuhkan calon tertentu. Nanti kita akan bahas Mbak Titi dan juga Kang Iip. Usai jeda, kami kembali hadir untuk Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kang Iip, kalau tadi sampaikan sama Mbak Titi bahwa ini sebenarnya sudah terang benderang, bahkan kalau kita lihat seperti yang tadi video Banpol Satpol PP di wilayah Garut, ini by design sudah jelas begitu. Tapi memang status mereka yang honorer tersebut, bagaimana nanti penindakannya dari KSN? Ya, jadi para ASN juga perlu memahami ya bahwa apakah Anda PNS, apakah Anda P3K, ya, atau Anda honorer, ketentuan netralitas itu melekat pada diri mereka semua ya. Jadi kalau PNS dan
P3K itu sudah ada dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 atau juga Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dan kalau untuk honorer seperti kasus Banpol ya ini, Garut. mereka memang honorer ya, mereka memang honorer. Namun demikian kita sudah ada merumuskan bersama Menpan hingga ada SE Menpan nomor 1 tahun 2023 bahwa ketentuan netralitas berlaku bagi juga honorer, di mana jenisnya dan sanksinya, ya jenis pelanggarannya itu mengacu pada pelanggaran netralitas ASN dan sanksinya harus diatur oleh masing-masing instansi pemerintah. Jadi honorer seperti Banpol itu tidak bebas dari ketentuan Karena netralitas. tugas mereka juga di lapangan Oke. ya. Tugas mereka di lapangan dan mereka bisa mempengaruhi masyarakat, bukan hanya Satpol PP Mbak, tapi juga tenaga kesehatan ya, kemudian pegawai kecamatan, pegawai kelurahan, kemudian juga guru, semuanya di lapangan dan semua itu rawan. Jadi semuanya berlaku ketentuan netralitas. Jadi tersebut. harus netral tadi. Itu untuk kasus yang di wilayah Garut, tapi bagaimana dengan di Bekasi dan beberapa daerah lainnya? Apakah memang itu terkonfirmasi memang ASN atau seperti apa? Ya kalau dari informasi yang Sejauh kita ini. baca di media itu kan dari ASN. Sebenarnya kalau ASN itu nggak bisa lagi dibilang nggak BAM netralitas sebenarnya, karena ketentuan Berarti betul netralitas itu ASN ya? Ya itu ASN. Oke. Ya. Karena ketentuan netralitas itu sudah ada dari masa ke masa, bahkan semenjak Orde Reformasi itu sudah sangat ketat. Baik itu Undang-Undang 43 99, Undang-Undang 5 2014, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, semuanya sudah semakin ketat ketentuan netralitas. Oke, Anda sepakat juga bahwa tadi sampaikan Mbak Titi ini nampaknya cukup jelas by design ini, sudah ada yang mengatur. Nah kalau ASN ini Mbak Maria ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama fanatisme pilihan pribadi gitu ya. Dan kalau itu dilakukan, maka yang tampil adalah pribadi gitu ya. Misalnya dia upload di TikTok foto dia dengan calon. Tetapi kalau kita lihat Tadi. kasus di Garut. di Garut itu kan barisan. Ya. Itu barisan, itu dengan kesadaran penuh satu kesatuan. Mereka melakukan pernyataan mendukung ya. Nah, sepertinya ini ada potensi adanya pengarahan gitu ya, mungkin dari apakah dari pimpinannya ya, kita tidak tahu, tergantung nanti hasil pemeriksaan dari Bawaslu. Tetapi KSN jika nanti misalnya menerima pengaduan dari Bawaslu dan laporannya itu ternyata misalnya dinyatakan tidak bersalah atau sebagainya, kita jika tidak yakin dengan itu kita akan periksa ulang. Tetap panggil juga. Ya. Kang Iip, singkat saja sebelum ke Mbak Titi, singkat ya jawabannya ya. Kalau Kang Iip menyampaikan bahwa ini terkonfirmasi memang betul ASN, itu indikatornya dari mana? Karena kan ini masih menunggu juga, katanya tadi Kang Iip, laporan dari Bawaslu daerah. Jadi Ya. kesimpulan bahwa itu memang betul ASN dari mana? Ya di media massa ya, di media massa kita lihat ini ASN, satunya ASN. Itu jadi berdasarkan media sosial, Ya, bukan ya. berdasarkan konfirmasi langsung, komunikasi langsung, bukan? Kalau Bawaslu nanti akan membuat informasi tertulis resmi. Oke. Ya. Oke, kita mau langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau tadi kan yang disampaikan Kang Iip ini betul ASN. Mbak Titi menyampaikan ini adalah by design. By design ini memang tujuannya untuk mendukung, mempromosikan calon tertentu atau justru menjatuhkan calon tertentu? Mbak Titi, ini kan dua potensi yang bisa Iya. saja terjadi. Ya, justru pengkajian dari Bawaslu, sikap responsif dari Bawaslu itu untuk menjawab ini. Nah, sekarang ini Mbak Maria, Mbak Gina, kita kan seolah-olah berspekulasi ya. Di tengah kompetisi yang sangat kompetitif dan juga kekhawatiran kita soal netralitas ASN, maka penting bagi Bawaslu untuk mendudukannya. Karena kalau kita lihat yang di Garut ya, yang di Garut itu mereka lengkap pakai seragam, wajahnya jelas, lalu namanya jelas. Mereka membawa instrumen berupa gambar yang juga sangat jelas, dilakukan di lokasi yang ditengarai merupakan fasilitas pemerintah, direkam lalu dibagikan. Dengan demikian tidak mungkin itu tidak direncanakan dan tidak dipersiapkan. Apa iya walaupun honorer tidak tahu bahwa tindakan-tindakan tersebut akan memicu dan menyulut spekulasi serta kontroversi di masyarakat. Kalau mereka betul tidak tahu, berarti wajib dievaluasi tuh Pak Iip, reformasi birokrasi dan juga pemahaman nilai-nilai netralitas di institusi tersebut. Parah sekali kalau demikian begitu ya. Nah, yang kedua yang di Bekasi itu kan sudah diakui oleh para penjabat kepala daerahnya bahwa itu karena betul-betul koinsiden atau ketidaksengajaan. Kok saya tidak yakin ya? Karena saya setiap hadir ke acara apapun, bahkan mahasiswa saya ada yang ASN, itu ketika diajak berfoto di kelas pun dia bilang, wah nggak boleh Bu pakai simbol-simbol, karena ini nanti kita bisa bahaya.
pada level pegawai biasa pun mereka sudah paham begitu. Paham, Bahkan di ya. acara-acara KSN pun selalu disebutkan ASN pilih netral. Nah, ini mengangkat angka di tengah situasi, ini masa kampanye loh. Masa kampanye sudah ada, peserta pemilunya sudah ada, nomor urutnya sudah ada, dan tendensinya mengarah kepada penyeragaman tertentu. Apa iya misalnya ya ASN yang punya kalau saya lihat dari pernyataan Pak Penjabat, mereka bukan yang pada level bawah begitu ya, tidak punya kesadaran itu. Jadi saya kira apakah ini untuk kepentingan menguntungkan dukungan atau justru punya kontra narasi sebaliknya untuk merugikan begitu ya. Nah, ini yang harus dikaji, didalami oleh Bawaslu, dan kemudian kalau ada tendensi itu diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti. Makanya kita penting nih Mbak untuk punya Komisi Aparatur Sipil Iya, iya. Negara. Dan Baik, Mbak mestinya tugas-tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dipertahankan sampai tahapan pemilu selesai begitu. Oke, menarik. Terima kasih banyak Kang Iip atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Titi atas waktu ini. Saat ini juga KSN sedang menunggu hasil dan juga memproses beberapa temuan yang ada ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.